Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di mata kuliah PBO 2 di pertemuan yang kelima. Mohon maaf sebelumnya kita selenggarakan perkuliahannya menggunakan video pembelajaran ya teman-teman ya, agar manfaatnya teman-teman bisa mengakses videonya kapan saja, kemudian bisa belajar kapan saja, kemudian apabila terdapat skrip-skrip yang mungkin teman-teman perlu melihat secara detail atau secara jelas, maka bisa di pause dulu gitu ya, bisa menunggu teman-teman juga meng-create skripnya agar aplikasinya dapat berjalan secara baik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan yang kelima ini, materi yang pertama, nanti ada dua materi teman-teman. Materi yang pertama khususnya ini saya akan sampaikan tentang aplikasi combo box bernilai terlebih dahulu. Jadi di minggu sebelumnya, di minggu keempat ya teman-teman, kita sudah latihan tentang beberapa komponen swing gitu ya, yang sudah dipelajari bersama-sama, mulai dari text fieldnya, radio button, combo box gitu, kemudian checkbox kalau nggak salah ya teman-teman ya, kemudian ada spinner dan seterusnya. Itu buat mendukung teman-teman dalam mengerjakan tugas utamanya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan khusus pada satu komponen yang dinamakan combo box. Sebenarnya combo box itu berupa pilihan ya teman-teman, dimana nantinya teman-teman bisa manfaatkan hal itu untuk memberikan nilai secara otomatis. Oke, bagaimana caranya? Di sini teman-teman saya sudah buka aplikasi NetBeans-nya ya, dan saya pun juga telah mendesain sebelumnya tampilan aplikasi yang akan kita buat. Kenapa sih Pak langsung ke desainnya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1, 2, 3 ya. Jadi itu saya anggap teman-teman sudah mahir lah gitu. Karena kan sudah kita pelajari selama kurang lebih 4 minggu ya, atau bisa dibilang 1 bulan gitu, teman-teman sudah saya anggap mahir dalam melakukan drag and dropnya ya, udah hafal gitu. Bagaimana mengkonfigurasi layoutnya, kemudian untuk mengkonfigurasi antara frame sama panel tadi ya, kemudian mendrag and drop komponen apa yang dibutuhkan dan seterusnya, setting font, kemudian button dan seterusnya. Yang jelas tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman di latihan yang kelima ini. Kalau saya buatnya latihan 5, teman-teman mau buat namanya berbeda pun saya tidak permasalahkan. Nah, di sini tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi yang pertama ada atribut jenis kendaraan, di mana ini ada 3 komponen teman-teman ya, ada mobil, motor, sama sepeda. Kemudian ada kendaraan, ada harga, jam, sama total bayarnya nanti. Nah, kemudian di sini ada button, 2 button, proses dan clear, dan satu lagi teman-teman, salah satu komponen yang mungkin teman-teman bisa explore, bisa improve, bisa digunakan untuk tugas utama teman-teman. Di mana di sini ada yang namanya progress bar ya, di bawah ini namanya adalah progress bar. Itu teman-teman bisa cari di paletnya nanti ya, di scroll ke bawah nanti ada keterangan progress bar seperti ini, di drag and drop aja biasa. Nah, setelah itu masih ingat ya, setelah kita sudah membuat desainnya, jangan lupa untuk memberikan variabel di desainnya. Di tab desain ini teman-teman sudah memberikan variabel. Contohnya di combo box ini saya kasih nama combox ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pause ya untuk melihat skripnya atau variabelnya. Kemudian di kendaraan saya gunakan txt kendaraan ya. Kemudian harga saya gunakan txt harga, jam juga txt jam, dan total bayar saya berikan nama txt total ya. Ini boleh diikutin sama teman-teman. Setelah itu untuk progress barnya juga jangan lupa kita berikan nama, yaitu proses ya. Oke, untuk desainnya apabila teman-teman sudah selesai, nanti digunakan scriptnya. Yang pertama adalah deklarasi variabel dulu ya. Deklarasi variabelnya di sini saya sudah buat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyisipkan
sebenarnya ini yang digunakan ada ketika kita melihat dari sisi scriptnya terlebih dahulu ya. Di sini kan ada kode ya, ada tipe, sama ada harga. Kenapa Pak kita butuh 3? Ya jelas, kita akan menampilkan keterangannya terlebih dahulu. Artinya tadi ada 3 pilihan ya, mobil, motor, sepeda. Artinya itu harus ditampung terlebih dahulu. Kemudian nanti tipe ini untuk menampilkannya ya. Jadi yang untuk menampilkannya itu adalah sebenarnya tipe ya sama harga gitu. Kalau untuk kode ini sebenarnya untuk mengambil variabel yang kita deklarasikan untuk bagian combo boxnya gitu. Jadi combo boxnya tadi kalau nggak salah namanya combox ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, ini saya close dulu ya teman-teman ya. Klik kanan, cek variable name. Oh ya, namanya combox. Artinya nanti kita akan mengget selected item berdasarkan kode yang akan kita deklarasikan di source nanti. Oke, selanjutnya kita ke ini ya. Kita deklarasikan dulu. Saya copy paste aja teman-teman. Ini saya pakai tangan satunya buat mikrofon ya, menggunakan earphone. Satunya lagi buat klik-klik menggunakan mouse. Oke, setelah di tab design kita ke tab source ya. Biasa teman-teman untuk mendeklarasikannya di bawah public class latihan 5-nya ya. Extends, Javax, swing, frame kita pastekan saja. Nah, di sini kita deklarasikan dulu sesuai dengan kebutuhan. Ada kode dengan tipe data string sama tipe. Kemudian ini nggak mesti long ya. Sebenarnya long itu kan bentuk panjangnya atau bentuk extendnya dari integer gitu ya. Kalau setahu saya sih, kalau integer itu misalkan dia bilangan bulat tapi punya digit berapa gitu. Sedangkan long itu lebih panjang jumlah digitnya dibanding int. Tapi saya cukuplah menggunakan integer karena di sini kan nggak sampai triliunan gitu ya, nggak sampai mungkin miliaran dan seterusnya. Makanya saya masih menggunakan integer. Nah, setelah mendeklarasikan ketiga variabel ini, maka langkah berikutnya, jadi ini teman-teman bisa di pause ya, mungkin di pause dulu. Oh nih scriptnya, kemudian diketik lagi kayak minggu lalu. Kemudian kita butuhkan untuk combo boxnya. Nah ini kita copy paste saja teman-teman ya. Dan kalau misalkan mau menggunakan script ini ya disesuaikan. Yang disesuaikan di sini adalah combox ya untuk yang didesainnya. Kemudian di sini txt kendaraan sama txt harga. Ya, hanya itu aja kok. Kalau yang lainnya ya itu tinggal disesuaikan sama kebutuhan kayak tadi tipe, harga dan seterusnya ya. Kalau itu kan disesuaikan di tab source. Kalau untuk yang tab design yang teman-teman sesuaikan itu yang combox, txt kendaraan sama txt harga. Ini copy paste ya. Nah, kita kembali ke desain dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada dua opsi sebenarnya. Teman-teman mau men-triggernya itu dari combo box yang pernah saya ajarkan di minggu lalu kalau nggak salah. Kita bisa juga men-trigger menggunakan checkboxnya langsung gitu berdasarkan komponennya. Artinya ini pun bisa teman-teman. Kalau kita mau men-trigger dari sini, nanti muncul apa ya, di sini muncul hasil atau output yang kita butuhkan, itu triggernya langsung dari combo boxnya. Tapi kalau misalkan dibutuhkan teman-teman mau klik proses dulu ya silahkan juga. Tapi di sini contohnya saya akan menggunakan combo box sebagai triggernya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau coba, saya mau triggernya dari button deh, ya monggo itu nanti teman-teman bisa explore. Dari sini combo boxnya kita klik kanan, events, action perform ya teman-teman, agar mengarahkan ke tempat script yang akan kita bikin. Nah setelah diarahkan ke sini, kita tinggal ketik ya, nanti teman-teman diusahakan ini diketik biar teman-teman juga latihan gitu. Di sini kodenya kode sama dengan string, combox dan seterusnya, teman-teman bisa baca di sini. Nah, dampaknya apa sih Pak setelah ini jadi? Kita lihat ya. Sekarang mungkin agak lama ya teman-teman ini running file Java-nya karena sekaligus recording gitu. Jadi dua aplikasi yang menurut laptop saya berat gitu berjalan secara sekaligus. Di sini, nah, ketika triggernya adalah combo box, teman-teman bisa lihat ketika kita pilih motor, nah, maka akan secara otomatis menampilkan data kendaraan dan harga yang kita
deskripsikan ya, kita deklarasikan di sebelumnya tadi. Jadi kalau motor 2000, kalau mobil 5000, kalau sepeda 1000 per jamnya. Nah, ini belum di operasi bilangan kan, artinya kita belum akumulasikan berapa jam dan total bayarnya. Oke, bagaimana caranya? Jadi nanti saya sengaja buat skenarionya ketika ini sudah muncul, teman-teman isi jam isi jam aja. Nanti ketika di klik proses, maka akan loading dulu ya. Ceritanya kita loading dulu, baru muncul hasil. Bagaimana caranya? Ini yang pertama kita butuh memberikan deklarasi dulu ya. Kita deklarasi dulu deh. Nah, di sini untuk progress bar, khusus progress bar ya teman-teman. Ini kita butuh apa namanya ya? Variabel di sini. Variabel untuk timer progressnya gitu. Di sini merupakan sebuah fungsi ya teman-teman. Kita copy aja dulu, kita simpan di public class, di bawah public class-nya. Coba kita lihat, di sini kita simpan sini dulu ya. Kita paste. Nah, kita buat. Nah, di sini sama halnya dengan kita mendeklarasikan variabel ya. Jadi ini kalau misalkan dilihat dari strukturnya, ini hampir sama dengan ketika kita mendeklarasikan variabel yang ada di atasnya teman-teman ya. Coba perhatikan. Private string kode gitu ya. Jadi intinya private itu merupakan sebuah modifier yang mana tipe datanya adalah timer. Gitu teman-teman ya. Di sini ada tipe data yang namanya timer dan variabelnya itu namanya timer progress ya. Seperti itu. Kemudian ini kenapa Pak? Misalkan ada seperti ini, sebenarnya dia hanya membutuhkan library. Kita hanya butuh mengimport library-nya. Kita klik kiri, pilih. Pokoknya paling biasanya hasil rekomendasi dari aplikasi NetBeans-nya itu yang terbaik ya. Menurut saya seperti itu. Maka pilihnya jangan yang aneh-aneh. Pilih yang kedua deh, pilih yang ketiga deh, paling atas aja gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi dia butuh import for Javax swing timer gitu ya. Nah, maka simbolnya akan berubah, nggak ada merahnya. Jadi kalau misalnya kuning biasa, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Biasanya ini cuma ditanya aja, variabel ini dipakai nggak sih gitu, karena di bawahnya itu belum diapa-apain gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan ini pun kalau misalkan diklik pun pakai surround width dan seterusnya, kalau menurut saya sih nggak perlu, karena simbol lampu kuning itu ya cuma sebatas hati-hati, tidak akan terjadi error gitu ya. Hanya notif ringan aja lah gitu. Oke, ini sudah ditambahkan import Javax swing timernya. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan ini action listener. Kita seperti buat sebuah metode ya, sebuah metode dengan objek apa nih, action listener gitu ya, dan seterusnya bla 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 gitu ya. Seperti itu. Cuma memang ini khusus kalau nggak salah sih ya, bisa disebut fungsi juga yang memang dibutuhkan untuk progress bar yang akan kita pakai nanti ya teman-teman. Ini bisa di copy paste dulu deh ya. Jadi yang timer progress itu bisa variabel ya, jadi bisa disesuaikan. Kita copy, kita simpan di bawah konstruktor namanya ya. Di bawah konstruktor ini init components dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya konstruktor itu biasanya sih namanya hampir sama dengan nama kelasnya, kayak gini. Public class latihan 5 extend ya. Jadi dia nulis juga public latihan 5. Nah, ini disebutnya konstruktor. Nah, konstruktor biasanya di bawahnya ada init components ya, buat nyimpen fungsi-fungsi yang bisa disebut apa ya? Mungkin menurut saya bisa menambahkan fungsi-fungsi yang sifatnya tambahan gitu. Seperti itu. Kalau ini kan progress bar kan butuh apa ya? Butuh fasilitas atau butuh script khusus gitu, makanya disimpan di bawah konstruktor. Kita pastekan terlebih dahulu. Oke, baru dia akan minta juga import ininya ya, library-nya. Add import for Java awt event action listener ya. Oke, diklik. Kemudian di sini apalagi yang dibutuhkan? Ini. Oke, dia butuh juga
add import for Java awt event action event. Klik juga. Pokoknya apa yang dibutuhkan kita berikan. Nah, maka errornya pun hilang ya teman-teman. Jadi mereka hanya butuh import aja nih dari atas gitu. Jadi action listener gitu ya sama action perform. Oke, kenapa Pak aman nih Pak semuanya ya? Karena variabelnya sudah disesuaikan tadi ya. Kayak misalkan ini proses sudah sama dengan nama progress barnya. Ada timer progressnya. Timer progress ini variabel yang sudah kita deklarasikan di atas gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada 50 ini lebih ke timernya ya. Kalau nggak salah 50 tuh mungkin hitungannya jadi di convert jadi 5 detik kah gitu ya. Nanti kita lihat saja deh. Yang penting ini teman-teman bisa ubah kok. Misalkan terlalu cepat bisa diganti 100, bisa diganti 60 dan seterusnya. Saya lupa ini satuannya apa, yang jelas ini untuk mengestimasi waktu dari progress barnya. Oke, setelah itu, setelah kita sudah membuat ya action listener-nya, kemudian timer progress-nya, kita akan membuat satu metode lagi yang digunakan untuk menjalankan fungsi operasi bilangannya. Tadi kan analoginya, oh ya saya harus lihatkan ini ya. Di desainnya, kita kan tadi klik combo box, kemudian muncul di sini ya kendaraan berupa string, keterangan saja, kemudian muncul harga. Nah, untuk menemukan total, maka kita perlu mengalihkan variabel jam dengan variabel harga ya, sehingga memunculkan total. Nah, kita ingin analoginya ketika jam kita sudah inputkan misalkan, kemudian kita klik, baru si progress barnya jalan. Setelah progress barnya jalan, setelah stop progress barnya, maka baru muncul total bayarnya gitu kan. Maka kita harus membuat fungsi di sini, metode ya, yang isinya itu, nah ini namanya, saya sengaja pakai nama jalan aja ya. Jadi private void jalan. Jadi metodenya namanya jalan. Yang mana teman-teman, oke, bentar. Saya baru inget nih. Tadi sepertinya ada yang saya salah sebut ya. Kalau ini kan metode nih, teman-teman. Kalau yang ini tadi, yang action listener itu adalah objek ya, teman-teman ya. Nah, action listener progress sama dengan new action listener. Ini kayak ngebentuk sebuah objek yang mana objeknya namanya listener progress ya. Oke, yang void baru bisa disebut sebagai metode. Oke ya. Ralat teman-teman. Mohon maaf ini karena memang bikin videonya jam berapa nih? 9.41 malam. Oke. Selanjutnya, oke tadi ini ya, kita kembali lagi ke sini, kita copy paste untuk metodenya, kemudian kita masukkan ke nggak dimasukkan ke button ya teman-teman, di atasnya aja dulu. Jadi ini sifatnya akan dipanggil saja. Kita mungkin double klik dulu ya buttonnya, kemudian mungkin disimpan di atasnya dulu teman-teman. Kan kalau buttonnya di sini ya, di bawah private void. Kalau buat metode baru di atasnya saja, paste. Kita sudah membuat sebuah metode namanya jalan, yang mana di sini saya butuh yang namanya variabel jam ya. Variabel jam ini dideklarasikan dengan tipe data integer, yang mana nantinya jam ini akan mengambil variabel atau nilai yang berada di text field txt jam ya. Setelah itu ini masih pakai long ya, long nggak apa-apa ya, pakai in aja deh, kita sama-sama in aja. Setelah itu nanti kita juga butuh variabel total ya, dengan deklarasi in juga. Jadi jam sama total ini dua-duanya kita deklarasikan langsung di tempatnya ya teman-teman, dan itu pun diperbolehkan. int jam sama int total itu variabel baru, yang mana int total itu menggunakan rumus harga ya teman-teman, harga dikali dengan jam. Nah, harga itu tadi ini adalah deklarasi variabel dari sini teman-teman. Nih, harga 5.000, harga 2.000. Jadi harga itu udah ada nilainya, tergantung pilihan dari combo box-nya. Maka tinggal dikalikan dengan jam. Jam itu kita inputkan nanti, maka txt total ya, total nanti akan muncul set text total dari hasil perkalian harga dikali jam. Oke ya.
Setelah itu teman-teman, kita membutuhkan tadi tuh pemanggilan ya, pemanggilan. Nah, disisipkannya teman-teman. Ini timer progressnya tadi. Ini kan sebuah metode ya tadi ya teman-teman. Timer progressnya dipanggil, jadi dikasih instruksi mulai itu ketika kita klik button prosesnya. Jadi kita balik lagi ke desain, kita double klik button prosesnya, kita pastekan fungsinya ya, namanya timer progress. Kita kasih instruksi start mulai. Nah, dan di sini kita punya fungsi jalan, ini disisipkan pada saat berhenti progress barnya ya. Jadi kita ambil jalannya ini metode jalan yang sudah kita buat ya teman-teman di sini. Nih, private void jalan, kita fungsikan dan kita sisipkan di bawah sini. Ini kan ada sebuah objek yang mana mengatur progress barnya. Maka setelah timer progress bar ini stop gitu ya, maka muncullah hasil jalan tersebut. Ya, disisipkan di bawahnya gitu. Jadi setelah selesai progress bar, jalan difungsikan, set, muncullah gitu, muncul hasil perhitungannya gitu ya, analoginya gitu. Kalau prakteknya seperti ini, kita run, harap bersabar teman-teman. Oke, agak lama ya karena ini sekaligus recording. Oke, jadi kalau tadi mungkin teman-teman kurang jelas dari penjelasan saya, di sini kita langsung simulasikan. Kita pilih kendaraan, misalnya motor atau mau mobil aja yang 5000. Jamnya kita hitung misalkan 6. Kita klik prosesnya, klik. Nah, progress barnya jalan dulu gitu ya. Set sampai berakhir. Tek. Nah, baru muncul total bayarnya gitu. Makanya tadi kenapa fungsi jalan tadi yang di dalamnya ada script untuk operasi bilangan antara jam dikali harga itu disisipkan di bawah timer stopnya. Jadi analoginya atau skenarionya progress bar selesai dulu baru bisa memunculkan. Gitu ya teman-teman, materi yang berkaitan tentang aplikasi combo box bernilai. Mohon dicermati, mohon disimak, mohon dipelajari ya teman-teman, dicoba, apalagi itu yang paling penting. Nanti akan lanjut di video tahap kedua, atau nanti ada part yang kedua penjelasannya tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang terkoneksi ke database, kemudian minimal bisa insert ya. Dan itu saya gabungkan materinya ke pertemuan 5 ini. Ya, harusnya sih minggu depan, tapi kita cicil dulu ya untuk belajar insertnya dulu. Nanti minggu depan kita bisa belajar editnya, misalkan kemudian belajar delete, mungkin teman-teman nanti menambahkan fitur search gitu ya, bisa ekspor ke Excel dan seterusnya di minggu yang ke-6. Di minggu yang ke-7 planning saya mau ada challenge sederhana lah dari saya, dan itu bisa digunakan untuk pra UTS ya. Jadi kalau misalkan itunya selesai, teman-teman nggak usah ikut UTS. Oke ya, itu saja dulu untuk part yang pertama. Kita akan lanjut di part yang kedua. Terima kasih.